Hai, selamat pagi semuanya. Balik lagi dengan aku Salma. Di video kali ini aku akan mengidentifikasi tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tingkat tinggi. Nah, tujuan dari identifikasi ini adalah mengetahui ciri, mengetahui struktur, mengetahui cara berproduksi, dan klasifikasi tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tingkat tinggi. Nah, penasaran kan? Yuk kita lihat videonya. Nah, kalian pasti nggak asing lagi dengan tumbuhan yang satu ini. Apalagi di musim penghujan, banyak dijumpai di bebatuan. Tetapi, kalian tahu nggak sih, ini tuh termasuk tumbuhan apa? Nah, jadi, ini tuh adalah tumbuhan lumut atau Bryophyta. Bryophyta adalah tanaman yang termasuk dalam Atraceophyta karena belum memiliki jaringan pengangkut yang sejati. Lumut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hidup di tempat yang lembab. Yang kedua, multiseluler. Yang ketiga, bersifat eukariotik. Yang keempat, belum memiliki jaringan pengangkut. Yang lima, mengalami metagenesis dengan fase gametofit yang dominan. Keenam, tubuh berupa talus dan kormus. 7. Memiliki rizoid yang berfungsi untuk melekat pada substrat. Lumut memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama ada sporangium atau kapsul. Kapsul berfungsi sebagai tempat pembentukan spora. Yang kedua ada seta atau tangkai. Yang ketiga ada stolon. Dan yang keempat ada rizoid. Nah, di dalam kapsul terdapat gigi peristom yang berfungsi sebagai katup yang memungkinkan spora keluar dari kapsul. Selanjutnya adalah cara berkembang biak lumut. Lumut berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Nah, kita bahas yang generatif dulu. Perkembangbiakan lumut secara generatif dimulai ketika sporofit yang ada di dalam sporagonium melakukan pembelahan meiosis, kemudian menghasilkan spora haploid jantan dan betina. Spora haploid jantan dan betina akan jatuh dan berkembang menjadi protonema. Protonema jantan akan tumbuh menjadi antheridium, kemudian tumbuh menjadi spermatozoid, sedangkan protonema betina akan tumbuh dan berkembang menjadi archegonium yang nantinya akan menjadi ovum. Kemudian, sel sperma akan berjalan ke ovum dengan media air, kemudian melakukan fertilisasi dan menghasilkan zigot diploid. Zigot ini akan berkembang menjadi sporofit diploid, kemudian menjadi sporangium, dan akan melakukan pembelahan meiosis sehingga menghasilkan spora. Spora ini akan menjadi individu baru yang akan melanjutkan siklus. Nah, selanjutnya adalah cara perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif lumut dapat dilakukan dengan cara pembentukan tunas, fragmentasi, dan gemakap. Lumut dibagi menjadi 3 divisi, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Tumbuhan paku. Tumbuhan paku adalah tumbuhan yang termasuk dalam Atraceophyta yang sudah memiliki alat pengangkut dan berkormus. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada multiseluler, yang kedua bersifat eukariotik, yang ketiga hidup di tempat yang lembab, yang keempat menghasilkan spora, yang kelima memiliki jaringan pengangkut, yang keenam mengalami metagenesis dengan fase sporofit yang dominan. Struktur pada tumbuhan paku dimulai dari daun. Berdasarkan fungsinya, daun pada paku dibagi menjadi dua, yaitu tropofil dan sporofil. Tropofil berfungsi untuk fotosintesis, sedangkan sporofil memiliki sporangium sebagai alat perkembangbiakan. Nah, untuk tunas muda yang menggulung pada tumbuhan paku disebut circinet. Nah, yang kedua ada stolon dan akar. Berdasarkan spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dibagi menjadi 3, yaitu paku homospora yang menghasilkan satu jenis spora saja, paku heterospora yang menghasilkan 2 jenis spora yang berukuran berbeda, dan paku peralihan yang menghasilkan spora yang sama tetapi berbeda jenis kelaminnya. Di dalam kingdom Plantae, tumbuhan paku dibagi menjadi 4 divisi, yaitu paku purba, paku ekor kuda, paku kawat, dan paku sejati. Metagenesis tumbuhan paku. Sporangium mengeluarkan spora, kemudian spora mengalami pembelahan mitosis, kemudian menghasilkan protalium.
Protalium kemudian akan berkembang menjadi dua jenis gamet yang berbeda melalui pembelahan mitosis yang menghasilkan archegonium yang menghasilkan ovum dan antheridium yang menghasilkan spermatozoid. Kemudian sel sperma akan melakukan perjalanan ke sel ovum dengan media air. Kemudian jadilah fertilisasi. Fertilisasi menghasilkan zigot. Kemudian zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku dewasa. Selanjutnya adalah tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi adalah tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun sejati dan memiliki organ tambahan yaitu buah dan bunga. Contoh dari tumbuhan tingkat tinggi adalah tumbuhan berbiji atau spermatopita. Spermatopita adalah kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas yaitu adanya suatu organ berupa biji. Biji ini nantinya akan mengandung calon individu baru yaitu lembaga. Tumbuhan berbiji memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama ada multiseluler, yang kedua eukariotik, yang ketiga sudah berupa kormus, yang keempat sudah memiliki jaringan pengangkut, yang kelima berkembang biak dengan biji, yang keenam berakar tunggang dan serabut. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua yaitu Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup dan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Berdasarkan jumlah bijinya, Angiospermae dibagi menjadi dua yaitu monokotil dan dikotil. Untuk tanaman pepaya sendiri termasuk dalam dikotil yaitu tumbuhan berkeping dua. Tumbuhan pepaya memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama ada batang berkambium, yang kedua biji berkeping dua, yang ketiga bunga memiliki kelopak sebanyak 5 helai, 4 batang pepaya berongga di dalamnya dan tidak berkayu kuat seperti batang tanaman dikotil lainnya. Yang kelima tubuh menjari dan akar tunggang. Yang keenam melakukan perkembangbiakan dengan penyerbukan. Nah, itu dia video mengenai Kingdom Plantae. Ternyata Kingdom Plantae memiliki berbagai macam jenis. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa.